Bapak Ibu yang kami hormati, acara wisuda pelepasan kelas 9 dan 12 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Ahmad Khairon STMSI selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PCNU Kabupaten Kendal, yang kami hormati Kiai Husnul Warsin selaku Rais Suriah MWC NU Kaliwungu Selatan, Kiai Haji Fathur Rahman SAG selaku Ketua MWC NU Kaliwungu Selatan, yang kami muliakan Abah Muhammad Khairuddin SAG Al-Hafiz dan Abah Muhammad Syakirin SPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ulia Kedung Suren. Yang kami hormati pula kepada Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus BP3MNU, SMPNU 6 Kedung Suren dan SMKNU 5 Kaliwungu Selatan. Kepada Bapak Haji Sulkan SPDI selaku Kepala Sekolah SMPNU 6 Kedung Suren beserta Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Kepada Bapak Ahmad Supari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMKNU 5 Kaliwungu Selatan beserta Bapak Ibu Guru dan staf tata usahanya. Tak lupa kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali, santri, SMPNU 6 Kedung Suren dan SMKNU 5 Kaliwungu Selatan, serta wisudawan wisudawati SMPNU 6 Kedung Suren dan SMKNU 5 Kaliwungu Selatan yang hari ini berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah dalam acara wisuda pelepasan kelas 9 dan kelas 12 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Hadaniyatus sholihah Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dapat memperlancar acara pada siang hari ini. Acara yang selanjutnya pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Muhammad Nur Kamali. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal awliya wasyuhada wassalihin wal khulafai rasyidin ulama'il amilin malaikatil muqarrabin husni hadrati ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu
wa ila hadrati ruhi min jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddadina wa saykhina wa saykh masaykhina wa li kuburina wa ila hadrati ruhi kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ighfir lahum dzunubahum khatayahum wa jalil jannata maswahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Nawayna dzikran taqarruban ilallah bi dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq kalimatun thayyibah alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP NU 6 Kedung Suren yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sulkan SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Ulya yang kami hormati, kepada Ketua Yayasan Al-Ulya Bapak Supari ingkang kula hormati, kepada Ketua PBMNU beserta pengurusnya yang saya hormati, wabil khusus kepada Ketua Pengurus LP Ma'arif Cabang Kendal yang kami hormati, kepada tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati, kepada anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, yang saya banggakan dan yang saya cintai, kepada Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajah, bertatap muka di lapangan Kedung Suren ini yang insyaallah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujannya reda. Ini beberapa hari hujan terus. Ya, alhamdulillah tadi pagi, siang, dan ini kita hujan. Ya, semoga ini berkah bagi kita semua. Saya teruskan. Bapak Ibu, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi keleluasaan waktu, diberi kenikmatan dan sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan menghadiri acara yang insyaallah ini penuh manfaat bagi anak-anak kita, khususnya yaitu kelas 9 yang akan diwisuda ini. Dan semoga ini hujan ini termasuk barokah berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya tentunya mengharapkan pertolongan atau syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan anak-anak kita. Anak-anakku semua ini yang paling senang, yang paling bahagia di hari ini adalah anak-anak kita, yaitu anak kelas 9 yang insyaallah sebentar lagi akan kita wisuda. Anak-anakku semua, kalian menempa ilmu di SMPNU 06 Kedung Suren ini ternyata sudah selesai. Kayaknya seperti kemarin, karena kita seperti cepat sekali. Kemarin kelas 7, sekarang sudah kelas 9.
Waktu ini ternyata cepat sekali anak-anakku semua. Lah ini waktu yang cukup singkat ini, apa yang sudah kamu dapatkan? Ini coba kamu renungkan. Ya, kemarin kelas 7, sekarang sudah kelas akhir dan akan meninggalkan. Ini. Dan selanjutnya saya berpesan kepada anak-anakku semua bahwasanya kamu tidak cukup sampai lulus SMP saja. Pemerintah sudah menyanangkan yaitu wajib belajar sampai kelas SLTA. Ini berarti kamu masih punya kewajiban yaitu melanjutkan atau meneruskan. Baik itu di SMK, SMA, MA, atau yang sederajat. Lah ini karena ini kamu harus menempuh hal semacam itu, jangan sampai setelah ini kamu santai-santai dan tidak melanjutkan lagi. Saya mengharapkan gantunglah cita-cita kamu setinggi mungkin. Biar meraihnya itu kamu dengan tangga itu kamu harus menata dengan banyak tahapan. Jadi untuk meraih cita-cita itu kamu harus menitih tangga itu. Nah, setiap tangga itu kamu harus paham betul. Oh, tangga ini goyang, oh tangga ini tidak. Lah ini kamu harus pahami. Kalau kamu cita-citanya digantung yang lebih tinggi, fa insya Allah tangganya itu lebih tinggi, lebih jauh, menitinya itu lebih lama, fa insya Allah kamu akan menjadi anak yang berpengalaman dan semoga cita-cita itu tercapai atau terkabul. Karena apa? Tentunya pengalaman itu sudah lebih banyak atau lebih lama. Ini saya harapkan semacam itu. Jadi jangan istilahnya kamu lulus SMP sudah bangga. Itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Ya, harus meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu pesan saya. Dan saya mengharapkan apa yang ilmu yang didapat oleh Bapak Ibu guru, tolong itu dilakoni atau direalisasikan. Ya. Tentunya pasti menghormati orang tua itu menjadi hal yang wajib. Ya. Dari Bapak Ibu guru pasti sudah memberikan seperti itu kepada yang lebih tua. Nah ini tentunya akhlaknya harus kamu jalani, kamu jaga semacam ini. Jangan sampai kepada orang tua pun kamu tidak menghormati atau bahkan menjelek-jelekan. Kadang-kadang malah malu sama orang tuanya. Ini jangan sampai. Seperti apa orang tua kita, ini harus kita hormati. Jangan pernah malu. Ya, itu adalah orang tua kita. Yang selanjutnya anak-anakku, kami selaku Kepala Sekolah SMP NU 06 Kedung Suren minta maaf apabila dalam mendidik kamu selama 3 tahun dari Bapak Ibu guru kadang membentak kamu, ya bahkan kadang istilahnya sampai memukul, ya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa menjadikan awal kamu tahu tentang kebenaran. Ya, kadang Bapak Ibu itu nyeneni kamu, ya, njewer kamu. Ini supaya kamu tahu, oh ini benar, ini salah. Itu bukan istilahnya Bapak Ibu guru itu sengit sama kamu, tidak. Ya, karena tidak pengen kamu terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Ini saya mewakili
seluruh keluarga besar SMP NU 06 minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya apabila anak-anakku ada salah ke Bapak Ibu guru, ke kami sudah jauh-jauh memaafkan anak-anak semua. Dan yang terakhir, kepada Bapak Ibu wali murid, kami juga minta maaf apabila selama 3 tahun membimbing putra-putri jenengan ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak enak, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya karena Bapak Ibu sudah mempercayai atau mempercayakan putra-putri jenengan ke kami, Pak insya Allah kami sudah memberikan hal-hal yang terbaik semaksimal kami. Walaupun di sana sini mungkin di hati jenengan kurang pas, kurang enak, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang bisa membanggakan orang tua, ya, menjunjung tinggi nama orang tua, tentunya bisa mendoakan orang tua. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, dan saya akhiri wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang selanjutnya dari Kepala Sekolah SMK NU 05 Kaliwungu Selatan kepada Bapak Ahmad Supari SPD MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin ingkang kita mulyakaken para alim, para kiai, al-khos dumateng panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Khairuddin SAG Al-Hafidh saha Romo Kiai Muhammad Sakirin SPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ulia. Ugi ingkang kita hormati, kita muliakan Romo Kiai Ahmad Khairon ST MSI, Ketua LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Kendal. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas BP3 MNU, SMP NU 06 Gedung Suren, dan SMK NU 05 Kaliwungu Selatan. Yang saya hormati Saudara Kepala SMP NU 06 Gedung Suren beserta Bapak Ibu guru. Juga yang kami hormati hari ini, alhamdulillah kita kerawuhan jajaran rektorat dari Universitas Islam Selamat Sri Kendal atau UNIS. Selamat datang sugeng rawuh. Alhamdulillah juga, alhamdulillah yang baru saja rawuh ini Bapak Kiai Haji Fatkur Rahman SAG, Ketua MBCNU Kecamatan Kaliwungu Selatan. Juga tidak ketinggalan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, orang tua wali santri, khususnya kelas 9 SMP dan kelas 12 SMK. Sedaya ingkang kawula hormati beserta anak-anakku sekalian
siswa kelas 9 dan kelas 12 yang berbahagia. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang Rahman, yang Rahim, memberikan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang menggembirakan. Semoga kehadiran kebersamaan kita saestu dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala, bagian dari bakti kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita yang akan segera diwisuda ini betul-betul memperoleh ilmu yang manfaat, Allahumma, ilmu yang barokah, Allahumma, dan lebih penting lagi semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin, Allahumma, amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, atas nama Kepala SMK NU 05 Kaliwungu Selatan, yang pertama kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, baik kelas 9 SMP maupun kelas 12 SMK yang telah berhasil menyelesaikan belajarnya atau studinya kurang lebih selama 3 tahun di sekolah kita tercinta ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Sulkan selaku Kepala SMP, sedikit banyak ilmu yang diperoleh di sini kami berharap itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan turut serta mengantarkan anak-anakku sekalian ke gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kepada anak-anakku yang SMK yang akan segera diwisuda, kami juga ucapkan selamat. Ada di antara anak-anak itu yang telah diterima di perguruan tinggi negeri, di antaranya di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, atas nama Ananda siapa? Ihsan siapa? Lupa saya. Ya, sudah diterima di UIN Wali Songo, kemudian ada juga yang diterima di UNES dan di beberapa perguruan tinggi swasta, Unwahas dan yang lain. Nah, yang belum mendaftar silahkan sore ini daftar di UNIS Kendal, dekat, insya Allah murah. Ngoten ya Pak? Biaya promosi Pak, ampun lali Pak. Kemudian kami juga ucapkan selamat anak-anakku sekalian lulusan SMK tahun ini juga sebelum diwisuda beberapa sudah diterima bekerja di beberapa tempat usaha dan perusahaan di sekitar Kaliwungu, sekitar Kendal, di sekitar Semarang. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita, anak-anak kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui, kita tinggal di Kaliwungu, ini patut kita syukuri karena kita punya kawasan industri Kendal, KIK. Sebelah timurnya lagi ada kawasan industri Wijaya Kusuma. Sebelah selatannya ada kawasan industri Candi. Sebelah barat kita ada kawasan industri Batang, KIB. Jadi insya Allah lulusan SMK NU 05 Kaliwungu Selatan enggak ada ceritanya nganggur. Enggak ada ceritanya nganggur. Dengan berbagai macam kawasan industri yang tadi kami sebutkan, insya Allah SMK NU 05 Kaliwungu Selatan sudah menjalin MOU atau kerjasama. Oleh karena itu pada anak-anakku sekalian, setelah lulus tolong jangan keluar dari grup kelas kalian. Karena tiap minggu BKK kita, Bursa Kerja Khusus kita akan menginformasikan berbagai macam lowongan pekerjaan yang tersebar di berbagai macam kawasan industri maupun di berbagai macam tempat usaha yang ada di sekitar kita. Kita prioritaskan karena kita tahu anak-anakku sekalian ini sudah nggak sabar pengen lekdang bekerja.
Tapi kami juga tahu orang tua kalian pengennya kalian kerja enggak jauh-jauh, karena sudah kadung tersugesti mangan rak mangan sing penting kumpul. Maka beberapa peluang kerja yang jauh seperti Jabotabek, seperti Surabaya dan lain sebagainya, beberapa kali kami share, kadang-kadang kurang dapat respon dari anak-anak. Tapi enggak ada masalah, karena memang di sekitar kita lapangan pekerjaan melimpah ruah insya Allah. Oleh karena itu, percayakan Bapak Ibu sekalian, orang tua wali murid SMK, insya Allah putra putri panjenengan akan bekerja. Kemudian kami juga mendorong selain bekerja tolong melanjutkan studi, karena nggak enak selalu jadi buruh bagian bawah, bagian operator, nggak enak nih. Nek saged jenjang karirnya bisa meningkat. Nah kersane jenjang karirnya meningkat, maka anak-anak kita harus kita dorong setelah dapat pekerjaan nanti kerjanya sambil kuliah. SMK 05 Kalung Selatan sudah bermitra dengan beberapa perguruan tinggi, dan termasuk insya Allah siang ini kita akan menandatangani MOU kerjasama dengan Unis Kendal, agar anak-anak kita nanti setelah lulus ada yang langsung melanjutkan, ada yang bekerja sambil melanjutkan kuliah. Kita berharap ke depan anak-anak kita makin baik pendidikannya, sehingga akan makin baik kesejahteraannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih, itu saja yang perlu kami sampaikan. Terakhir, kepada anak-anakku sekalian yang baru saja lulus SMP, akan segera diwisuda. Yang belum mendaftar sekolah, silakan segera mendaftar sekolah, karena sekarang wajib belajar adalah 12 tahun. Bagi kalian yang galau, masih galau mau melanjutkan kemana, lanjutkan saja di SMK 05 Kalung Selatan. Jurusan kita adalah dua jurusan yang sangat favorit, yaitu rekayasa perangkat lunak RPL atau komputer, kemudian teknik sepeda motor atau otomotif sepeda motor. Ini dua jurusan yang insya Allah sangat prospektif. Meskipun demikian, kita jurusan apapun nanti pada dasarnya bisa bekerja dimanapun. Karena sekarang yang terpenting bukan sekedar kompetensi dan keterampilan, tapi yang lebih penting adalah attitude atau sikap kita. Nah, SMK 05 Kalung Selatan berfokus melahirkan anak-anak yang memiliki karakter atau kepribadian yang baik, sehingga bisa diterima dimanapun. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada 2 kelas yang mendaftar untuk calon siswa baru SMK kita. Sebagian besar adalah alumni dari SMP N06 Kedung Suren, sebagian yang lain dari sekolah-sekolah yang lain. Monggo Bapak Ibu yang putra-putrinya belum mendaftar di SMA, MA atau SMK lain, segera daftarkan ke SMK N05 Kalung Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini tidak hujan lebat ya Bapak Ibu ya. Hujannya cukup rintik-rintik saja biar menyegarkan kita semua, tidak terlalu panas. Kita baca Fatihah bareng-bareng ya. Wali hadail hajatina wa maqasidina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan MOU antara Pondok Pesantren Al-Ulia dengan Universitas Selamat Sri Kendal. Kepada Wakil Rektor 1 Unis dipersilakan.
Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Khairon STMSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al ila yaumil qiyam, amma ba'd. Dumateng para sepuh, para kiai, para mas yang hormati, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Muhammad Saluddin SAG Al-Hafid, Bapak Kiai Muhammad Sakirin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Uya Kedung yang hormati, kepada Bapak Kiai Haji Fatur Rahman selaku Ketua MBC NU Kecamatan Kalmu Selatan. Wah, rada kudanan kula niki. Kepada Ketua BP3 MNU SMP NU 06 Kedung Suren dan SMK NU 05 Kalmu Selatan, Bapak Kiai Ahmad Supari SPD MPD yang saya hormati, dan juga segenap pengurus BP3 MNU mulai dari Dewan Penasihat, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang saya hormati, kepada Kepala SMP NU 06 Kedung Suren Bapak Haji Muhammad Sulkan SPD, dan juga Bapak Kepala SMK NU 05 Kalmu Selatan yang saya hormati, kepada segenap Dewan Asatidzah dari SMP NU 06 Kedung Suren dan SMK NU 05 Kalmu Selatan yang saya hormati, pada Bapak Ibu semua wali santri dari Pondok Pesantren Al-Ulia dan juga SMP NU 06 serta SMK 05, khususnya kelas 9, benar nggih, kelas 9 nggih, kelas 9 dan kelas 12 dari SMP 06 dan SMK 05, serta anakku semuanya, wisudawan wisudawati, siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12 SMP NU 06 dan SMK NU 05 yang saya banggakan. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa bermuajahah dalam suasana cukup romantis ini. Hujan, mudah-mudahan setelah sambutan saya selesai hujan reda, bisa dilanjutkan dengan wisuda. Allahumma amin. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada anak semuanya kelas 9 dan kelas 12 yang akan diwisuda nanti. Ini merupakan satu tahapan pencapaian cita-cita kalian yang merupakan satu kerja keras, dan memang cita-cita harus diupayakan melalui kerja keras, belajar keras. Karena apapun itu, kalau kita menginginkan sesuatu harus diupayakan secara kerja keras dan belajar keras. An-najahu la ya'ti minal kasali. Jadi sebuah keberhasilan tidak akan pernah datang dari kemalasan. Oleh karena itu, kalau ingin kalian mencapai cita-cita, maka harus siap untuk bekerja keras dan belajar keras. Sehingga dalam teori matematika ada kurva parabola, ada kurva hiperbola. Parabola itu naik dulu baru turun, kalau hiperbola turun dulu baru naik. Jadi kalau kurva naik itu disimbolkan
dengan sebuah tirakat, sebuah upaya keras, kerja keras. Dan hidup itu pasti mengikuti kurva itu. Kalau ikut kurva parabol berarti naik dulu baru turun. Artinya siapapun yang ingin pertama kali itu diawali dengan usaha keras, bersusah payah dulu, nanti akan turun kurvanya dalam pengertian dia akan menikmati hasilnya, nyaman. Karena kalau kita naik tangga, naik itu lebih rekoso daripada turun. Sama persis. Sehingga hidup itu pilihan. Kalau kalian itu pakai kurva parabola, maka kalian harus bersiap untuk bekerja keras. Naik dulu, nanti baru bisa turun, artinya bisa menikmati hidup ini. Bagian daripada kalian naik dulu sesuai dengan kurva parabol adalah kalian berada di pesantren ini. Kalian jam 3 dibangunkan, sholat tahajud, tadarus, sholat berjamaah, semuanya wajib di pondok ini. Itu bagian daripada kalian menempat diri untuk naik dulu. Karena kalau disuruh milih antara tidur nyenyak dengan sholat tahajud, pasti lebih penak tidur nyenyak. Tapi karena kalian kepengen somben itu ketika tuanya itu turun dalam pengertian hidup enak, hidup nyaman, maka kalian harus siap untuk naik dulu sesuai dengan kurva parabol. Sehingga Pameyo menyatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk ke surga itu nonsen, tidak berlaku itu. Mohon maaf saya lupa tidak nyebut dari rektorat Unis nggih, nyuwun pangapunten saking semangatnya ini ya. Sekali lagi anak-anak kalian punya pilihan mau ikut parabol atau ikut hiperbol. Kalau parabola kalian harus siap-siap untuk rekoso dulu, tirakat dulu, riyadhah dulu, baru nanti akan menikmati hasilnya turun. Tapi kalau kalian ikut hiperbol, maka kalian turun dulu baru naik. Artinya kalau kalian sekarang hidup itu enak-enakan, main HP saja, bangun tidur, tidur lagi, mau sarapan tinggal mak sarapane, ndak mau kerja keras, ndak mau belajar keras, itu artinya turun dulu. Besok pasti akan naik dalam pengertian besok pasti akan rekoso. Sehingga kalau muda foya-foya, tua pasti sengsara, hidup nanti mati masuk neraka. Kenapa? Karena disuruh tahajud ndak mau, disuruh tadarus ndak mau, disuruh jamaah ndak mau dan sebagainya, hanya HP terus dan sebagainya. Sekali lagi hidup adalah pilihan. Nah, kalian tepat berada di pesantren ini karena di pesantren ini itu kalian dididik disiplin untuk senantiasa bisa tirakat dan sebagainya, sehingga yakinlah hasil pasti akan kalian petik di masa tua nanti, kalian akan bisa merasakan nikmatnya. Itu. Kemudian perlu kalian ingat bahwa hasil yang kalian capai jangan pernah kalian merasa itu usaha kalian sendiri. Bahwa keberhasilan yang kalian capai pasti di dalamnya ada peran Bapak, Ibu, Guru, Pak Yai kalian. Ya, pasti itu. Sehingga laulal murabbi ma'raftu rabbi. Kalau kita tidak ada guru, kita tidak mungkin akan mengenal daripada Tuhan kita. Sehingga jangan pernah melalaikan daripada Bapak, Ibu dan Pak Yai kalian. Sehingga istilah mantan guru tidak pernah ada. Hapus dalam kamus hidup kalian. Oh, biyen itu guruku, tidak ada istilah biyen guruku. Sekali guru sampai kapanpun, sampai kalian mati tetap itu guru kalian. Itu kalau kalian ingin bisa mendapatkan keberkahan hidup, jangan pernah ada istilah mantan guru, apalagi bekas guru. Sehingga jangan sampai muncul dalam istilah kalian biyen bekas guruku, jangan pernah. Itu akan menyebabkan hidup kalian tidak bisa mendapatkan berkah. Sehingga ada satu makalah, al-mahrumu fil barokati man la yastahrimu syekhahu ingkana syekhu sahibahu wa asgharu minhu sinan.
Jadi al-mahrumu fil barokati, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan siapa? Man la yastahrimu syaihu, siapapun yang tidak bisa menghormati, menghargai gurunya. Ingkana syaihu sahibu, meskipun gurunya itu temannya, atau bahkan disebutkan wa asgharu min usinan, meskipun usianya di bawah kalian. Oleh karena itu jangan pernah mengingkari jasa guru Pak Yai kalian, biar kalian mendapatkan berkah. Oleh karena sekali lagi jangan pernah ada kamus mantan guru atau bekas guru. Nah, implementasinya apa? Ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini, dari pesantren ini, maka ketika kalian berjumpa di jalan misalnya, kalian sapa duluan. Karena saya pastikan Bapak Ibu guru itu lebih mudah lupa nama atau wajah kalian daripada kalian mengenal wajah Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru menghafal sekian banyak siswa. Tentunya lebih sulit daripada kalian yang menghafal satu dua orang saja. Kemudian minimal ya 1 kali dalam 1 tahun sambung silaturahim, jangan pernah putus silaturahim. Minimal lebaran sowan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk mendapatkan keberkahan hidup kalian, sehingga antara siswa dan guru tidak pernah putus silaturahimnya. Itu akan menimbulkan satu pemahaman tidak ada istilah bekas guru, bekas siswa, mantan guru, mantan siswa. Sekali santri tetap santri, sekali kiai tetap kiai, sekali guru tetap guru. Ini agar kita mendapatkan keberkahan. Ini yang pertama pesan saya kepada anak-anak, dan kembangkan terus semangat kalian untuk menuntut ilmu, karena bagaimanapun ilmu yang bisa merubah nasib kita. Kalau kalian hanya bermodalkan harta, harta bisa habis, tapi kalau ilmu tidak akan pernah habis. Bahkan dengan ilmu harta akan mendatangi kita sendiri, tidak usah kita mencari. Itu bagian cobaan untuk melatih kita kebiuran air. Mudah-mudahan sing geguyur air tambah sukses, Allahumma amin. Tetap semangat. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada Bapak Ibu guru, terima kasih saya atas nama Ketua LP Marifat Kabupaten Kendal. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu mendedikasikan pada sekolah ini. Bagaimanapun SMP 06 dan SMP 05 di bawah Ma'arif Kabupaten Kendal. Sehingga saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Allahumma amin. Dan saya berharap dan saya yakin sudah ada dalam dada Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu ada di sini tidak semata-mata selere atau gaji, tapi lebih pada jiwa pengabdian. Karena pengabdian atau khidmah itu menjadikan hidup kita menjadi hidup. Orang kalau tanpa khidmah maka hidupnya akan terasa hampa. Seseorang hanya mikir untuk perutnya, maka perjalanan hidupnya akan tidak ada terasa semangatnya. Pagi kerja, malam pulang kerja, besok kerja dan seterusnya, tidak ada jiwa khidmah, maka akan terasa hampa hidupnya. Sehingga kalau ada di antara kita kok hanya berpikir salari, bukan tepatnya untuk di SMP 06 dan SMP 05 atau di Pondok Al-Ulyani. Karena di sini adalah tempatnya untuk berkhidmah. Tapi yakinlah al-khidmatu turithul barokah. Jadi khidmah bisa membawa keberkahan. Yang namanya berkah itu semua urusannya menjadi gampang. Nah, barokah hanya bisa didapatkan dengan khidmah. Kalau al-ilmu itu bitta'alum, kalau al-barokatu bil khidmah. Jadi kalau ilmu didapatkan dari belajar, tapi kalau berkah itu didapatkan dari
khidmah. Oleh karena itu kepada Bapak semuanya terima kasih dan tetap semangat untuk berkhidmah, untuk mengabdi dan selalu tempelkan terus jiwa mengabdi itu. Sehingga semangat untuk mendidik anak-anak kita itu tidak semata-mata hanya dihitung dari akhir bulan berapa rupiah yang saya terima. Karena kalau kita hanya berpikir apa yang saya terima, maka nilai kita akan menjadi jatuh akhirnya. Jadi kalau mangkanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu ya kanat qimatuhu ma yahruju minhu. Siapapun yang hanya semangatnya, semangat hidupnya, orientasinya, cita-cita hanya ma yadkhulu batnahu, hanya apa yang masuk dalam perutnya, maka kanat qimatu, harganya tidak jauh dari ma yahruju minhu, tidak jauh daripada apa yang keluar dari perut itu. Sehingga untuk menaikkan harkat martabat kita jangan pernah jauh daripada khidmah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan khidmah Bapak Ibu maka hidup Bapak Ibu semakin berarti. Dan sekali lagi salah satu bentuk khidmah Bapak Ibu semua adalah mengajar dengan semangat, mendidik anak-anak kita yang ada di SMP 06 dan SMK 05 serta di Pondok Pesantren Al-Uya ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan Bapak Ibu, khidmah Bapak Ibu senantiasa dibalas oleh Allah yang sebesar-besar balasan. Ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bapak Ibu orang tua wali, berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri Bapak Ibu untuk senantiasa belajar, dan belajar. Di depan saya katakan, jika saat ini nasib belum beruntung, ubahlah nasib Bapak Ibu melalui kerja keras, belajar keras putra panjenengan. Berikan kesempatan untuk belajar terus, belajar. Maka kita bisa melihat yang sudah kita saksikan selama ini. Kemarin ada satu kader Kendal, ya, anak Kendal yang namanya Raini. Saya seringkali menyampaikan ini. Dulu semangat belajar luar biasa, bapaknya tukang becak, sekarang sudah dokter dan jadi dosen UNES. Itu bisa mengangkat harkat martabat hidup orang tuanya termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu jangan pernah halangi putra Bapak Ibu untuk belajar. Dan kepada anakku semuanya, meskipun kalian itu nanti bekerja diterima di perusahaan, semangat untuk belajar jangan pernah pupus. Sekali lagi, yang bisa mengubah nasib bukan harta tapi ilmu. Ya, kepada pengelola SMP 06 dan SMP 05 sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kembangkan terus dan alhamdulillah pesantren Al-Uya dan juga SMP 06 dan SMP 05 semakin berkembang dan alhamdulillah untuk SMP jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Kendal di bawah lingkungan Ma'arif. Luar biasa, ini capaian untuk SMP 06. Ada berapa? 530 Pak Yusparinge. Jadi di Ma'arif Kabupaten Kendal SMP ada 11. Ma'arif Kendal punya 141 satuan pendidikan mulai dari MI ada 76, MTS 31, SMP 11, SMA 5, SMK 9 dan MA 11. Dan untuk yang tingkat SMP paling banyak di SMP NU 06 Kedong Suren. Ini menunjukkan pengelolaan sekolah yang luar biasa semuanya. Dan saya berharap tahun ini harus lebih semangat lagi. Indikator daripada keseriusan salah satunya jumlah murid jangan sampai nurun. Ini PR Pak Haji Sulkan selaku kepala sekolah. Jadi kalau ini nanti yang wisuda berapa? 62. 160 nggih. 150. 165. Berarti besok harus masuk minimal 165, enggak boleh turun. Jadi sesuai dengan yang sudah diluluskan. Itu indikator keseriusan pengelolaan sebuah sekolah, indikator minimal itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan malas-malas untuk bisa door to door ke rumah-rumah yang punya lulusan SLTP baik SMP maupun MTS.
Jadi ini menunjukkan keseriusan daripada ikhtiar kita untuk kita mengelola sekolah sesuai dengan yang kita cita-citakan. Jangan kepengen murid banyak tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar, itu ngimpi namanya. Kepengen murid banyak kok cuman ongkang-ongkang di sekolah saja. Sekali lagi sama-sama selamat untuk bekerja keras untuk bisa mendapat siswa yang lebih banyak dari yang diluluskan tahun ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu minkum wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.